Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisabili Dianda. Saya dari kelas 3J D4 Teknologi Kimia Industri, Politeknik Negeri Malang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau menjelaskan mengenai basic proses control unit 2, yaitu temperatur kontrol. Jadi ini adalah percobaannya, prosedurnya. Prosedur yang pertama itu membuka aplikasi PJT40 di komputer yang sudah disediakan terlebih dahulu. Kemudian memilih section 5 atau direct batch heating. Kemudian cek status IFD oke. Setelah itu mengatur waktu sampling dan duration of sampling. Kemudian mengisi small process vessel dengan mengalirkan air dari bak penampung menuju small process vessel melalui PSV. Setelah itu mengatur konfigurasi flexible tube, hubungkan aliran PSV ke aliran masuk coil dan aliran hot pump untuk sirkulasi. Kemudian set bukaan hot pump 50% dan PSV 0%. Kemudian klik tombol kontrol, isikan set point 35 derajat Celcius dan mengubah mode of operation-nya ke automatic. Setelah itu, klik go untuk memulai perekaman data. Langkah yang ke-10, tunggu sampai set point tercapai. Jika set point telah tercapai, lakukan pengamatan lanjutan selama 5 menit. Kemudian mengganti nilai PSV menjadi 50% dan amati proses selama 5 menit. Lalu ganti PSV ke 100%, tunggu 5 menit. Kemudian ganti PSV ke 0% dan tunggu selama 5 menit. Dan langkah yang terakhir, klik stop untuk menghentikan perekaman data, kemudian save data pengamatan yang didapatkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam hot pump yang bukaannya 50%. Nah, di sini didapatkan ini section 5 direct batch heating hot pump 50%. Nah, di sini pada BPCU2 ini, PV-nya sendiri itu adalah suhu air yang terdapat dalam small process vessel. Kemudian untuk SP-nya atau set point-nya itu suhu air yang terdapat di dalam small process vessel sebesar 35 derajat Celcius. Nah, untuk MV-nya itu heater dalam keadaan on atau off, dan untuk disturbance-nya itu laju alir masuk melalui coil. Nah, coil itu dialiri oleh air dingin. Kemudian penentuan parameter percobaan. Jadi di sini sampel intervalnya itu 10 detik. Nah, untuk bukaan hot pump-nya di sini menggunakannya 50% terlebih dahulu. Untuk set point-nya tadi sudah dijelaskan, yaitu 35 derajat Celcius. Kemudian PSV pertamanya 0, PSV keduanya baru masuk ke 50%, PSV ketiganya dirubah lagi ke 100, dan PSV keempat kembali menjadi 0. Nah, kemudian di sini didapatkan datanya. Ini ada sampel, ada waktunya yang tiap 10 detik, kemudian ada temperatur, ada T1, T2, dan T3. Nah, di sini T1 itu adalah suhu dalam small process vessel, sedangkan untuk T2-nya itu suhu air keluaran coil. Nah, untuk T3 itu suhu air masuk coil. Nah, ini adalah flow rate-nya. Kemudian ini ada PSV, ada hot pump. Jadi bukaannya itu 50 ya. Kemudian heater. Nah, heater itu hanya dalam keadaan on atau off saja. Kemudian ada set point, kemudian ada controller. Kemudian ada controller. Nah, setelah didapatkan nilai data yang
di bukaan 50% kita masuk ke dalam bukaan yang 100%. Pada bukaan yang 100% ini sama, yaitu di mana PV-nya itu suhu air yang berada dalam small process vessel. Untuk set point-nya itu suhu air yang berada dalam small process vessel sebesar 35 derajat Celcius. Untuk MV-nya itu heater dalam keadaan on atau off. Jadi heater itu bukan berupa berapa angkanya untuk supaya suhunya berapa gitu, bukan, tapi dalam keadaan on atau off. Sedangkan untuk disturbance-nya laju alir air masuk ke coil. Nah, untuk sampel intervalnya itu 10 detik, sama seperti yang 50%. Kemudian untuk bukaan hot pump-nya itu 100% ya di sini. Untuk set point-nya 35%, PSV pertama 0, PSV kedua 50, PSV ketiga 100, PSV keempat kembali ke 0. Nah, di sini didapatkan data-datanya sama seperti yang PSV 50%. Ada waktu, ada temperatur, ada T1, T2, T3, ada flow rate, PSV-nya, bukaan PSV-nya, kemudian ada bukaan hot pump-nya 100, heater-nya on atau off, ada set point-nya 35, dan control output-nya. Nah, baru kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi soal yang pertama, bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap proses variabel T1. Nah, dari data pengamatan yang sudah dilihat tadi ya, jadi pada bukaan hot pump yang 50% itu, T1-nya itu sulit mencapai set point, yaitu 35 derajat Celcius, dan itu tidak stabil gitu. Jadi jarang ada yang mendekati set point. Nah, cenderung tidak stabil. Jadi kadang naiknya melebihi set point. Kemudian di bawahnya, dan cenderung di bawahnya. Nah, sedangkan kalau yang bukaan hot pump 100 itu, T1-nya lebih stabil, jadi lebih mendekati set point dan lebih konstan dibandingkan dengan yang bukaan 50%. Dan turunnya itu perlahan-lahan. Hal itu disebabkan karena bukaan 100% kan pasti bukaannya lebih besar, dan air panas yang masuk ke small process vessel itu lebih banyak dibandingkan yang bukaannya 50%. Sehingga bukaan 100% itu lebih mencapai set point. Nah, untuk yang kedua, bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap suhu air coil T2. Jadi dari data pengamatan yang dilihat itu, pada bukaan hot pump 100% nilai T2-nya itu lebih besar dibandingkan dengan hot pump bukaan 50%. Itu disebabkan semakin besar bukaan hot pump-nya, maka semakin banyak juga air panas yang masuk ke dalam vessel, sehingga mengakibatkan suhu air yang keluar coil juga lebih tinggi. Nah, yang ketiga, bagaimana pengaruh bukaan hot pump terhadap proses pengendalian. Nah, kalau kita lihat dari data pengamatan itu, ketika T1 dan PV-nya itu sudah mendekati set point, itu heater-nya otomatis akan off. Jadi on-nya itu kalau sudah menjauhi set point. Namun bisa dilihat pada pengamatan pada bukaan 50%, heater-nya itu langsung off pada detik ke-10. Karena pada bukaan 50 itu langsung mencapai set point, tapi tidak stabil, jadi langsung naik ke set point, tapi kemudian stabil. Sedangkan pada bukaan 100% heater menyala, lalu mati, karena pada bukaan 100% nilai T1 dan PV-nya cenderung stabil dan mendekati set point. Nah, itu yang pembahasan nomor 1. Sekarang kita masuk pembahasan nomor 2. Bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap proses variabel T1. Dari data dapat dilihat bahwa pada bukaan 50%, ketika PSV-nya diberi perubahan yaitu 0% menjadi 50%, maka perubahan yang terjadi sangat besar, yaitu penurunan suhunya sangat drastis. Begitu juga ketika diberi perubahan dari 50% ke 100%. Penurunan suhunya juga semakin drastis ya. Berbeda dengan yang bukaannya 100%. Ketika diberi perubahan PSV, suhunya tidak terganggu dan penurunannya tetap stabil. Jadi tidak terganggu seperti yang bukaan 50%.
Untuk yang nomor 2B, bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap suhu air keluaran koil T2 pada buka 50% ketika diberi perubahan PSV, nilai T2-nya cenderung stabil. Namun ketika PSV-nya ditutup, nilai T2-nya mendekati nilai T1. Sedangkan pada bukaan 100% ketika diberi perubahan PSV 0%, nilai T2-nya mengalami kenaikan secara perlahan. Namun ketika diberi perubahan sebesar 50% dan 100%, nilai T2-nya turun secara perlahan dan konstan. Nah, yang 2C, bagaimana pengaruh masing-masing dan secara umum perubahan bukaan PSV terhadap proses pengendalian? Ketika adanya disturbance, nah ini pada buka 50% tuh PV-nya turun drastis sehingga merespon terhadap adanya disturbance itu. Responnya itu kurang baik. Sedangkan pada bukaan 100% responnya itu lebih baik dibandingkan yang bukaannya 50%. Karena apa? Karena nilai PV-nya itu tidak turun drastis, tidak seperti yang bukaan 50%. Kemudian untuk tercapainya set point, pada bukaan 50% nilai set point-nya tercapai ketika heater dalam keadaan on. Sedangkan pada bukaan 100% nilai T-nya itu T1-nya cenderung mendekati nilai set point walaupun heater dalam keadaan off. Hal ini dikarenakan pada bukaan 100% memiliki laju aliran besar dibandingkan dengan yang bukaan 50% sehingga suhunya lebih stabil. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai BPCU2, temperatur kontrol. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.